Perkenalkan, saya Anissa Rabiatul Husna dengan NIM 2115010089 dari Prodi Sarjana Farmasi Universitas Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang otonomi daerah dan manfaatnya bagi masyarakat. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kota Pariaman merupakan domisili saya saat ini. Kota Pariaman merupakan salah satu kota yang terletak di Provinsi Sumatera Barat. Ia dibentuk pada 2 Juli 2002, yang secara administratif merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten Parangpariaman, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002, yang luas wilayahnya sekitar 73,36 km persegi. Sejak ditetapkan sebagai kota pada tahun 2002, Kota Pariaman telah menyusun otonomi daerahnya dengan sedemikian rupa. Di antaranya, Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2013 yang mengatur tentang retribusi tempat khusus parkir Kota Pariaman guna mencegah terjadinya parkir liar dan praktik juru parkir ilegal. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2017 yang mengatur tentang penyelenggaraan bantuan hukum bagi warga miskin. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 1 Ayat 1, dinyatakan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang menghadapi masalah hukum. Bantuan hukum tersebut meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum. Keputusan Wali Kota Pariaman Nomor 94/041/2018 yang mengatur tentang pembentukan dan pengembangan tim perpustakaan daerah tahun 2018. Perpustakaan daerah ini dilengkapi dengan meja layanan, katalog online, koleksi perpustakaan, ruang baca, pustaka multimedia, ruang anak, dan pustaka keliling. Tujuan dibentuknya perpustakaan daerah adalah untuk membina dan mendidik masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan memanfaatkan bahan pustaka dengan baik untuk memperoleh informasi. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 yang mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan, serta Keputusan Wali Kota Pariaman Nomor 240/420/2021 tentang penetapan bantuan biaya personal pendidikan bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu melalui Kartu Pariaman Pintar. Sebanyak 1.224 orang siswa tingkat SD dan SMP telah memperoleh bantuan dari pemerintah Kota Pariaman melalui program Kartu Pariaman Pintar ini. Bantuan yang diberikan senilai Rp900.000 untuk siswa SD dan Rp1.200.000 untuk siswa SMP. Bantuan yang diberikan dalam bentuk uang dengan porsi 60% dan 40% lainnya berupa peralatan dan kebutuhan untuk sekolah. Dan yang terakhir adalah Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pariaman tahun 2018 sampai 2023. Di antaranya pembangunan
Waterfront City Talaupau, pembangunan mangrove park, perbaikan Los Lambuang di Balai Kuretaji, pembangunan pentas seni di Pantai Kata, dan pembangunan Pasar Rakyat Kota Pariaman. Pembangunan pasar tradisional ini didukung oleh salah satu program pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, yaitu program revitalisasi pasar tradisional, yang tujuannya dapat menyaingi keberadaan pasar modern yang semakin lama menggeser posisi pasar tradisional. Pada pembangunan pasar ini, dana yang digunakan mencapai 88 miliar rupiah. Pembangunan pasar ini pertama kali pada tahun 1980-an. Namun pada tahun 2009, pasar ini mengalami kerusakan akibat gempa yang melanda Sumatera Barat dan tidak pernah diperbaiki karena kondisi keuangan daerah yang minim. Demikian penjelasan saya tentang otonomi daerah dan manfaatnya bagi masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Reza Rashid dengan NIM 2115011029 dari jurusan Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang otonomi daerah khusus, di mana daerah saya tinggal yaitu daerah Aceh merupakan salah satu daerah yang mendapatkan otonomi daerah khusus. Daerah istimewa atau daerah khusus memiliki hak otonomi khusus. Otonomi khusus adalah pemberian otonomi dengan tujuan tertentu yang berkaitan dengan stabilitas atau integritasi dan legitimasi kekuasaan yang diberikan kepada daerah-daerah. Otonomi khusus dalam literatur sering disebut sebagai otonomi asimetris atau desentralisasi asimetris. Otonomi khusus dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat menjadi model untuk menampung kekhususan yang melekat pada suatu daerah berdasarkan sejarah, etnis, bahasa, agama, adat istiadat, ataupun kombinasi karakteristik spesifik yang membentuk identitas tertentu yang tidak dapat diabaikan oleh pemerintahan nasional. Di Asia, banyak negara yang memberikan otonomi asimetris kepada daerah di lingkungan negaranya. Di Indonesia, otonomi khusus telah dilaksanakan sejak Indonesia merdeka. Walaupun dalam praktik pelaksanaannya ada kedinamisan dari waktu ke waktu. Pemberian otonomi khusus untuk daerah istimewa Yogyakarta sangat berbeda justifikasinya dengan kasus pemberian otonomi bagi Aceh dan Papua. Alasan yang sangat melatar belakangi juga sangat berbeda. Keistimewaan yang diberikan kepada Yogyakarta semata-mata dilandasi asal-usul sebagai Zelfbeturende Landscapen, yaitu suatu pemerintahan pribumi yang memperoleh otonominya karena sejumlah perjanjian dengan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Sedangkan untuk kasus Aceh dan Papua adalah untuk merespon dinamika masyarakat pada kedua wilayah tersebut yang landasan utamanya bermuara pada dasar-dasar ketidakadilan sosial, otonomi dan politik, eksploitasi sumber daya, dan semacamnya. Kemudian, beberapa daerah mendapatkan otonomi khusus yaitu yang pertama, Provinsi Irian Jaya yang diberi otonomi khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi ini diberikan oleh Negara Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus untuk Provinsi Papua. Yang kedua, pengakuan negara atas keistimewaan dan kekhususan daerah Aceh yang diberikan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi daerah istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Ketiga, kekhususan Provinsi DKI Jakarta sebagai ibu kota negara diberikan melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai ibu kota negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, daerah istimewa Yogyakarta dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia diberi keistimewaan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta. Mulai dari sini saya akan membahas mengenai otonomi khusus di daerah Aceh. Dalam kekhususan Aceh dapat dilihat pada 3 dimensi.
Hal ini yang memungkinkan Aceh mempergunakan istilah yang berbeda dengan pusat. Misalnya, penyebutan kanun sebagai peraturan daerah, sago sebagai kabupaten, banda sebagai kota, gampung sebagai desa, dan geci sebagai kepdes. Hal lainnya yang membedakan Aceh dari daerah lainnya yaitu penggunaan syariat Islam sebagai penyelenggaraan kehidupan. Lembaga Wali Nanggro sebagai lembaga kepemimpinan adat sebagai pemersatu masyarakat serta pelestarian kehidupan adat dan istiadat. Lalu, penyebutan kanun terhadap suatu aturan hukum atau penamaan suatu adat telah lama dipakai dan menjadi bagian dari kultur adat dan budaya Aceh. Kanun biasanya berisi aturan-aturan syariat Islam yang telah beradaptasi menjadi adat istiadat. Pengertian kanun tidak sama dengan peraturan daerah, karena isi dari kanun haruslah berlandaskan pada asas keislaman atau tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam. Tetapi dalam hierarki hukum di Indonesia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, kedudukan kanun sama dengan peraturan daerah di daerah lainnya. Lalu program otonomi Aceh yang lainnya yaitu program JKA atau Jaminan Kesehatan Aceh. Merupakan strategi reformasi sistem pembiayaan pelayanan kesehatan di Aceh. JKA atau Jaminan Kesehatan Aceh dimulai pada 1 Juni tahun 2010. Program ini menjangkau hingga seluruh penduduk Provinsi Aceh atau Universal Health Coverage. Tujuan umum program JKA atau Jaminan Kesehatan Aceh adalah mewujudkan jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk Aceh yang berkeadilan tanpa membedakan status sosial, ekonomi, agama, jenis kelamin, dan usia dalam rangka meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan. Jaminan Kesehatan Aceh mengacu pada 9 prinsip. Yang pertama, prinsip gotong royong. Yang kedua, prinsip keadilan dan jaminan yang sama. 3. Prinsip nirlaba. 4. Prinsip keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. 5. Prinsip portabilitas. 6. Prinsip cakupan semesta. 7. Prinsip pelayanan yang menyeluruh. 8. Prinsip pelayanan berkualitas. 9. Prinsip pelayanan terstruktur dan berjenjang. Saya juga akan menjelaskan tentang perubahan-perubahan yang terjadi di tempat saya tinggal, yaitu Kabupaten Aceh Tamiang. Yang pertama yaitu perubahan arus lalu lintas. Yang pertama kali dilakukan rekayasa pada tanggal 22 Juni tahun 2019. Arah yang diubah yaitu arus lalu lintas dari Banda Aceh menuju Medan, sementara lalu lintas dari Medan ke Banda Aceh dibagi menjadi 2 rute. Perubahan arus lalu lintas dilakukan untuk menata kota Kuala Simpang. Perubahan arus lalu lintas juga dilakukan karena tingginya pergerakan lalu lintas di kawasan kota. Yang kedua adalah pasar kuliner malam. Dibuat supaya masyarakat yang berdagang di malam hari ditempatkan di pasar kuliner malam. Pasar kuliner malam ini melibatkan para pedagang lokal yang menjadikannya inovasi untuk mendongkrak perekonomian masyarakat lokal. Namun, pasar kuliner malam mulai menurun aktivitasnya dikarenakan biaya sewa tempat yang mahal dan banyak pedagang yang omsetnya menurun sehingga mereka memutuskan untuk tidak berjualan lagi di pasar kuliner malam. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan ataupun ketidakakuratan informasi yang saya paparkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.